Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia Rizkia dengan NIM 11076212273. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. Saya akan melakukan simulasi praktek seminar dan akan membagikan sedikit ilmu yang saya miliki, yaitu tentang 5 tips melawan rasa malas dan rebahan. Oke, langsung saja. Nah, sekarang teman-teman di sini sudah menjadi mahasiswa. Sebagai mahasiswa, teman-teman punya tantangan baru dan amanah baru di pundak teman-teman. Yang membedakan status teman-teman dari tahun sebelumnya yaitu ketika semuanya sekarang belajar dari rumah. Kalaupun organisasi juga dimulainya dari rumah. Berkarya juga mayoritas kita mulai dari rumah. Berdiskusi juga kebanyakan via online, dan ini sedikit banyaknya akan mengubah sosial behavior kita selaku anak muda, khususnya kita mahasiswa. Nah, mau nggak mau nih proses pembentukan karakternya pun juga akan berubah. Yang tadinya works on millennial generation belum tentu cocok dengan zillennial generation. Maksudnya adalah mungkin yang awalnya cocok dengan generasi millennial, tapi cara dan prosesnya belum tentu cocok dengan generasi zillennial. Nah, kita akan sharing session. Nisa mau tanya nih, teman-teman di sini sering nggak sih merasa malas, dan apa alasan kalian merasa malas? Nah, boleh nih kalian berbagi pengalamannya, apa alasan kalian merasa malas di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya nih, tapi menurut Nisa pribadi, sebenarnya rasa malas itu sih nggak salah sama sekali ya teman-teman, asalkan masih dalam batas normal atau batas wajar. Karena yang namanya juga kita manusia, kita membutuhkan hak atas tubuh kita, bener gak? Nah, kadang-kadang nih kita akan memberi reward untuk diri kita. Masing-masing orang pasti akan berbeda-beda dalam cara memberi rewardnya. Mungkin ada yang tidur lebih dari biasanya, nonton maraton, shopping, scrolling media sosial, main games, atau sekedar chit-chat dengan teman-teman. Nah, ini semua nggak apa-apa ya dilakukan asal masih dalam batas wajar. Tapi kalau sudah melewati batas wajar atau sudah berlebihan, maka ini akan menimbulkan suatu masalah. Karena kita sama-sama tahu ya, ada kalimat bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak baik, apapun itu ya teman-teman. Nah, setidaknya nih untuk mengurangi rasa malas atau setidaknya tidak malas secara berlebihan, maka kita harus tahu dulu nih, apa sih alasan kenapa kita menjadi malas. Nah, teman-teman, setidaknya ada 3 alasan besar kenapa kita menjadi malas. Yang pertama yaitu we don't know why. Kita nggak punya alasan untuk memulai pekerjaan itu. Terus kita nggak tahu kenapa itu penting untuk kita kerjakan sekarang. Nah, kita juga nggak punya alasan kenapa penting kita harus keluar dari zona nyaman, atau bahkan sesimpel kenapa kita harus ngerjain tugas itu sekarang. Nah, saat pertanyaan-pertanyaan ini muncul dan teman-teman nggak tahu jawabannya, maka rasa malas itu akan sangat gampang masuk ke dalam diri teman-teman. Oke, alasan kedua yaitu we don't know how. Kita nggak tahu bagaimana caranya memulai pekerjaan itu. Jadi misal nih, teman-teman udah tahu kenapa tugas itu penting dan teman-teman sudah mempunyai motivasinya, tapi teman-teman nggak tahu dari mana starting pointnya, hal apa yang harus dilakukan pertama kali, bertanya kepada siapa, dan saat pertanyaan-pertanyaan ini semua muncul dan teman-teman mentok nih, nggak tahu harus gimana, maka teman-teman akan kembali pada asumsi, ya udahlah nanti aja mulainya pada saat kita udah tahu
kita harus ngerjain tugasnya dari mana, hal apa yang harus pertama kali kita lakukan, atau bahkan teman-teman nunggu ilmunya itu datang datang sendiri gitu. Nah, padahal ada istilah dari orang bijak, ilmu itu dijemput bukan ditunggu. Guru itu dihampiri bukan menghampiri ya teman-teman. Nah, alasan ketiga yaitu we don't know who we are. Kita nggak tahu kita siapa, kita nggak tahu starting point kita dari mana. Nah, mengetahui starting point kita siapa, dari keluarga apa kita berasal, terus seperti apa pola asuh orang tua kita saat 10 tahun pertama kita, ini menjadi bagian penting untuk kita mengetahui hulu dari permasalahan rasa malas itu sendiri. Apakah kita memang sudah terbiasa dari lingkungan yang suka menunda-nunda, atau apakah kita sudah menganggap bahwa rasa malas itu sendiri adalah bagian dari diri kita sendiri. Nah, selanjutnya tadi kita sudah mengetahui 3 alasan besar kenapa kita menjadi malas. Nah, ini ada 5 tips cara melawan rasa malas dan keinginan rebahan. Tips pertama yaitu berpikir logis. Teman-teman, malas adalah rasa, dan rasa harus kita yang kontrol. Karena kalau bukan kita yang mengontrol rasa atau feeling, maka kita yang akan dikontrol oleh rasa. Jadi karena malas adalah rasa, dan cara untuk melawan rasa ini adalah dengan berpikir logis. Nah, salah satu rumus berpikir logis adalah jika A maka B. Jika kita malas sekarang, maka wajar kalau kita tidak maksimal kemudian. Jika kita menunda pekerjaan sekarang, maka wajar kalau selesainya juga belakangan. Nah, hukum sebab akibat ini akan membuat kita sadar apa konsekuensi dari tindakan yang sudah kita lakukan. Misal, konsekuensi dari rasa malas yaitu konsekuensi kebodohan, konsekuensi ketinggalan, konsekuensi nggak akan menyesal nantinya, maka ini merupakan hasil dari berpikir logis. Oke, tips yang kedua yaitu having a bigger goals or target. Saat kita sudah mencapai satu goal atau target dalam hidup kita, maka kita harus segera set goal selanjutnya yang lebih besar, teman-teman. Terus juga kita harus naikin targetnya, dan kita juga jangan diam terlalu lama karena itu nggak akan membuat kita tumbuh. Nah, tips yang ketiga yaitu mulai dari yang mudah. Kerjain dari yang paling mudah untuk kita selesaikan dahulu aja, teman-teman. Jadi pada saat alam bawah sadar kita sudah menganggap bahwa tugas itu mudah, tugas itu menyenangkan, tugas itu gampang, maka otomatis alam bawah sadar kita pun juga akan bersemangat untuk segera menyelesaikan tugas tersebut. Nah, tips yang keempat yaitu mulai dari durasi yang singkat tapi konsisten. Kuncinya adalah repetition, karena ini akan bikin kita nagih, teman-teman. Jadi menurut Hermann Ebbinghaus, beliau ini merupakan psikolog dari Jerman, dan beliau pernah berkata, kemampuan mengingat seseorang akan menurun secara drastis jika mendapatkan banyak informasi tapi hanya satu kali, namun tidak pernah diulang. Maka dari itu kita harus konsisten, kita harus sering mengulang-ulang secara konsisten agar apa yang kita dapat tuh tidak hilang begitu saja. Kita jangan stuck hanya di situ saja. Oke, tips yang kelima atau tips yang terakhir ini adalah having positive circle. Jadi kita punya social control, kita punya komunitas, dan yang paling penting yaitu kita punya mentor yang tepat, teman-teman. Jadi kita adalah dengan siapa kita bergaul. Misal kita bergaul dengan 5 orang yang pemalas, yang suka menunda-nunda, maka jangan salahkan kalau kita adalah orang ke-6-nya. Dan misal apabila kita bergaul dengan 5 orang yang berpikir logis, maka otomatis kita adalah orang ke-6 yang akan berpikir logis juga. Jadi teman-teman, hanya ada 2 pilihan ya, diwarnai atau mewarnai, dibentuk atau membentuk. Nah, biasanya nih anak muda kebanyakan memilih diwarnai dan dibentuk. Sebenarnya sih ini nggak salah ya,
Tapi bukankah kita bisa, eee, memilih ingin warna apa dan ingin dibentuk dengan tipikal karakter seperti apa, ya kan? Jadi, misal nih kita berada di, lingkungan yang toxic people, maka jangan salahkan kalau kita juga akan bersikap demikian. Oke, itu tadi 3 alasan besar kenapa kita menjadi malas dan 5 tips, cara melawan rasa malas dan tadi sedikit ilmu yang saya miliki, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.